Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat berikutnya yang kita baca selanjutnya adalah surat Al-Mursalat. Nama surat ini dipetik dari ayat pertama wal mursalati urfa, dan tafsir makna al-mursalat ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ahli tafsir. Sebagaimana kita akan pelajari nanti, ada yang menafsirkan al-mursalat dengan para malaikat, ada pula yang menafsirkan al-mursalat dengan ar-riyah, angin-angin yang bertiup. Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat ini Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengawali dengan menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika itu mereka sebagian sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam berada di sebuah gua di Mina. Ya, kata Ibnu Mas'ud, "Bainama nahnu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin bi Mina, id nazalat alaihi wal mursalat." Tatkala kami sedang bersama Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah gua di Mina, tiba-tiba turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam surat ini, wal mursalat. Kata Ibnu Mas'ud, fa innahu la yatluha wa inni la atalaqaha min fihi. Kemudian sesungguhnya Nabi alaihissalam la yatluha, membacakan surat ini kepada kami, wa inni la atalaqaha min fihi, dan sesungguhnya aku menerima surat ini, mengambilnya langsung dari bacaan Nabi alaihissalam, dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kelanjutan hadis hanya menceritakan bahwa tiba-tiba ada hayyah, seekor ular, ya, hendak menyerang mereka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat, uqtuluha, bunuh ular itu. Kemudian para sahabat mengejar ular itu, tetapi lolos. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita waktu turunnya surat ini. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari umminya, dari ibunya. Ya. Riwayat Ahmad dari Ummul Fadl, dari umminya, ibunya itu Ummul Fadl. Ummul Fadl ibu Ibnu Abbas meriwayatkan kata dia, annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bil mursalati urfa. Bahwasanya Ummul Fadl mendengar Nabi alaihi wasallam
membaca pada salat maghrib dengan surat Al-Mursalat. Nah, di salat maghrib Nabi SAW membaca surat Al-Mursalat. Ini riwayat Ahmad. Kemudian riwayat Malik, ya, juga dari Ibnu Abbas, dari Ummul Fadl. Pada riwayat Malik ini, Ibnu Abbas membaca surat ini. Ummul Fadl mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa. Kemudian Ummul Fadl mengatakan, "Ya bunayya, wahai ananda, anakku, dzakartani bi qira'atika hadhihi surata." Kamu mengingatkan aku dengan bacaanmu ini, membaca surat ini, itu mengingatkan aku, kata Ummul Fadl. Naam, annaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah SAW yaqra biha fil maghrib. Sesungguhnya surat ini adalah yang paling terakhir aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau baca di salat maghrib. Dan hadis ini, hadis Ibnu Abbas dari Ummul Fadl juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim melalui jalan Al-Imam Malik. Melalui jalan jalur Al-Imam Malik. Nah, ini pada muqaddimah tafsir ini dari Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun tafsir wal mursalati urfa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya surat terulang-ulang. Ya. Ayat mustaqillah, ayat terpisah tersendiri. Anzalah Allah Subhanahu wa taala li fasli bainas suwar. Allah turunkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kecuali surat Bara'at Taubah. Nah, tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Al-wawu qasam. Al-wawu wawul qasam. Huruf al-wawu ini adalah berfungsi bermakna sumpah, demi. yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi al-mursalat, kemudian demi al-asifat, al-nashirat, al-fariqat, al-mulqiyat. Nah, bersumpah demi makhluk-makhluk ini. Kita ketahui bersama bahwa ini hukum khusus. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah demi apa saja dari makhluk-makhluknya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala haram bersumpah demi salah satu makhluk dan merupakan syirik. Ya. Jika hanya pada ucapan saja dan itu sudah mengandung unsur ta'zim, pengagungan terhadap makhluk itu, tetapi sebatas ucapan dan tidak disertai dengan i'tiqad mengagungkan makhluk itu setara dengan Allah, maka itu sudah syirik kecil, syirkun asghar. Jika diikuti dengan i'tiqad dalam kalbu mengagungkan makhluk dan dia bersumpah demi makhluk itu setara dengan Allah, punya keagungan kebesaran setara dengan Allah, punya kuasa seperti Allah, maka sudah menjadi syirik akbar, syirik besar yang membatalkan tauhid, membatalkan Islam. Itu rincian mengenai bersumpah demi selain Allah SWT. Nah, adapun Allah, ya, boleh bersumpah demi apa saja dari makhluknya. Nah, salah satunya ini pada surat ini dan sudah kita lewati. Ya, misalnya ini Allah SWT bersumpah demi sebagian dari makhluk-makhluknya. Allah bersumpah demi makhluk-makhluk ini
untuk menegaskan kebenaran adanya al-ba'ts wal jaza. Adanya al-ba'ts, hari kebangkitan dan pembalasan amal. Kata As-Sa'di rahimahullah, aqsama ta'ala 'ala al-ba'ts wal jazaa'i bil a'mali bil mursalati 'urfa. Allah Ta'ala bersumpah atas kebenaran akan terjadinya al-ba'ts, hari kebangkitan, wal jazaa' bil a'mal, pembalasan amalan-amalan hamba-hamba Allah, bersumpah atas hal itu bil mursalati 'urfa, dengan al-mursalati 'urfa, demi al-mursalati 'urfa. Jadi jawaban sumpah ini datang setelahnya. Setelah wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasirati nasra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra 'udran aw nudra, baru kemudian datang al-muqsam alaih. Ini tadi al-muqsam bihi yang Allah bersumpah dengannya demi makhluk-makhluk itu, kemudian al-muqsam alaih yang disumpahkan atasnya, yaitu hari kebangkitan dan pembalasan. Innama tu'aduna lawaqi'. Nah, ini jawaban sumpahnya. Innama tu'aduna lawaqi'. Hanya sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian itu benar-benar akan terjadi. Yaitu hari dijanjikan apa? Hari kebangkitan, hari pembalasan amal. Ini jawaban sumpahnya. Al-muqsam alaih. Al-muqsam bihi yaitu wal mursalat 'urfa, dan diatofkan padanya al-asifat asal dan seterusnya. Kemudian al-muqsam alaih yang disumpahkan atasnya, jawaban sumpahnya innama tu'aduna lawaqi'. Wal mursalati 'urfa. Tadi sudah disinggung bahwa ada perbedaan tafsir mengenai al-mursalat. Nah, Ibn Jarir At-Tabari, Imam al-Mufassir Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jam' Bayan fi Ta'wil Al-Quran menukil khilaf tersebut. Nah, dari kalangan ahli tafsir ada yang mengartikan al-mursalat dengan al-malaikah, demi malaikat-malaikat, demi para malaikat. Disifati malaikat-malaikat itu dengan mursalat, artinya malaikat-malaikat yang diutus. Malaikat-malaikat yang mursalat, yang diutus oleh Allah. Urfan, ini mansub, bagi yang sudah belajar nahwu, mansub, ya, kata Sa'di, halun minal mursalat. Mansub alal hal, dinasab dengan fathah karena posisi i'rabnya sebagai hal, menjelaskan keadaan al-mursalat, malaikat-malaikat yang diutus itu. Artinya mereka diutus dengan membawa urf. Urf itu ma'ruf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Al-urf. Urf itu sama dengan al-ma'ruf. Wa'mur bil urfi yani wa'mur bil ma'ruf. Yani malaikat-malaikat itu diutus dengan membawa al-urf, yakni al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf lawannya apa? Mungkar. Nah, membawa perkara yang ma'ruf, yakni bukan perkara mungkar yang mereka bawa. Nah, ursilat, seperti kata Sa'di, ursilat bil 'uruf wal hikmah wal maslahah la bin nakri wal 'abath. Mereka diutus ya dengan perkara yang ma'ruf, hikmah, maslahat, bukan dengan kemungkaran, bukan dengan
perkara yang sia-sia. Nah, sebagian ahli tafsir menafsirkan al-mursalat dengan ar-riyah. Tafsir yang kedua yang disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Ar-riyah, demi ar-riyah. Ar-riyah jamak dari rih. Demi angin-angin yang mursalat, yakni angin-angin yang diutus, karena angin-angin itu bertiup berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berdasarkan amr, perintah dari Allah. Ada amrun qadari, ada amrun syar'i. Ada perintah Allah yang sifatnya perintah, yang sifatnya takdir, yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan sesuai kehendaknya, dan sifatnya syar'i. Jadi angin itu bertiup diutus oleh Allah. Allah yang mengutusnya, memerintahkannya bertiup. Jadi al-mursalat demi angin-angin yang diutus itu bertiup. Urfan artinya yatba'u ba'daha ba'da. Kata Ibnu Jarir, yatba'u ba'daha ba'da. Angin-angin yang bertiup silih berganti. Ya. Setelah bertiup, ya, satu angin menyusul angin berikutnya. Menyusul angin berikutnya, menyusul angin berikutnya, begitu. Itu makna urfan. Itu makna urfan. Nah, angin yang bertiup silih berganti. Angin yang bertiup, angin-angin yang bertiup silih berganti. Setelah satu angin bertiup diutus oleh Allah, menyusul angin berikutnya. Itu makna urfan. Yang mana yang rajih dari dua tafsir tersebut? Adapun Ibnu Katsir, beliau tidak menyebutkan tafsir angin. Beliau hanya menyebutkan tafsir malaikat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya hanya menyebutkan tafsir yang pertama, bahwa al-mursalat artinya apa? Al-malaika, malaikat yang diutus membawa al-urf al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Anda menyebutkan siapa tadi? Menyebut As-Sa'di. Nah, afwan. As-Sa'di. Nah, ulangi. As-Sa'di hanya menyebutkan satu tafsir, yaitu apa? Al-mursalat diartikan dengan apa? Malaikat. Dan beliau tidak menyebutkan tafsir yang kedua, yaitu yang diartikan angin. Nah, artinya beliau merajihkan tafsir bahwa al-mursalat adalah malaikat, bukan angin. Ini Sa'di dalam Tafsirul Karimur Rahman. Adapun Ibnu Katsir sama dengan Ibnu Jarir menyebutkan dua tafsir. Nah, yang pertama al-malaikah, yang kedua ar-riyah. Apa yang dirajihkan Ibnu Katsir? Yang dirajihkan Ibnu Katsir kebalikan yang dirajihkan As-Sa'di. Kata Ibnu Katsir setelah menyebutkan dua tafsir itu, wal azhar annal mursalat hiya riyah. Wal azhar, kata Ibnu Katsir, annal mursalat hiya riyah. Yang lebih tampak dari dua tafsir itu bahwa al-mursalat adalah angin-angin. Nah, ini tarjih Ibnu Katsir. Adapun Ibnu Jarir At-Tabari tidak mentarjih salah satunya, bahkan mengatakan dua-duanya bisa masuk dalam ayat. Selama ayat ini maknanya bisa bermakna yang pertama, bisa bermakna yang kedua, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Dua-duanya masuk, bisa diartikan malaikat, bisa saja diartikan riyah. Allah bersumpah demi malaikat, Allah bersumpah demi angin. Tidak ada pertentangan. Ini Ibnu Jarir. Dua-duanya bisa, kata beliau. Fahami? As-Sa'di merajihkan apa?
malaikat. Ibnu Katsir merajihkan angin. Ibnu Jarir mengatakan dua-duanya bisa masuk dalam makna ayat. Nah, fal-'asifati asfa dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Nah, setelah ini antum lanjut murajaah ya. Baik. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.